Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Zahratun Nafisah dari Prodi Hukum kelas E dengan NIM 250024251. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 3 dari buku Sosiologi Hukum karya Dr. Fitriatus Solihah yang berjudul Tokoh-tokoh Sosiologi Hukum. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang beberapa tokoh penting yang berkontribusi besar terhadap perkembangan sosiologi hukum, baik dari Eropa Barat maupun Amerika Serikat. Dan di akhir nanti kita juga akan sedikit menyinggung tentang positifisme hukum dan permasalahannya. Sosiologi hukum sendiri merupakan cabang ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dan hukum. Jadi, hukum tidak dipandang sebagai peraturan yang tertulis di undang-undang, akan tetapi juga sebagai fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, munculnya sosiologi hukum ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa hukum seringkali tidak berjalan sesuai harapan karena adanya faktor sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik yang mempengaruhi pelaksanaannya. Nah, dari sinilah para ahli mencoba memahami hukum bukan hanya sebagai aturan yang seharusnya, akan tetapi juga sebagai kenyataan sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Tokoh-tokoh yang akan kita bahas dalam bab ini memiliki pandangan dan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu melihat hukum sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Melalui pemikiran mereka, kita dapat memahami bagaimana hukum berperan, bagaimana hukum terbentuk, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Bagian pertama kita akan membahas tokoh-tokoh yang berasal dari Eropa Barat. Nah, dari Eropa Barat ini kita akan membahas 4 tokoh, yaitu Karl Marx, Henry S. Maine, Emil Durkheim, dan Max Weber. Yang pertama yaitu Karl Marx. Karl Marx dikenal sebagai filsuf, ekonom, sekaligus tokoh revolusioner yang berpandangan kritis terhadap sistem kapitalis. Menurut Marx, hukum tidaklah netral, melainkan merupakan alat dari kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politiknya. Bagi Karl Marx, hukum bukan alat integrasi sosial, tetapi justru alat dominasi. Dalam masyarakat kapitalis, hukum hanya berpihak kepada sekelompok pemilik modal dan mengabaikan kepentingan kelas pekerja. Karena itu, Marx berpendapat bahwa hukum akan selalu mencerminkan struktur kelas dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum adalah cerminan dari konflik sosial antara kelas penguasa dan kelas yang tertindas. Tokoh dari Eropa Barat selanjutnya yaitu Henry S. Maine, yang dikenal sebagai pelopor teori evolusi dalam hukum. Beliau berpendapat bahwa masyarakat akan berkembang dari pola hubungan yang berdasarkan status menuju pola hubungan yang berdasarkan kontrak. Artinya, dalam masyarakat tradisional, hubungan antara individu ditentukan oleh kedudukan sosial, keluarga, dan keturunan. Namun, seiring perkembangan masyarakat, hubungan sosial bergeser menjadi hubungan yang didasarkan pada kesempatan atau perjanjian. Pemikiran Maine ini menggambarkan bahwa semakin modern masyarakat, semakin tinggi masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kebebasan individu dan rasionalitas dalam hubungan hukum. Tokoh ketiga yang berasal dari Eropa Barat yaitu Emil Durkheim.
Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang berpengaruh besar terhadap ilmu sosiologi modern. Ia memperkenalkan konsep solidaritas sosial dalam kehidupan, solidaritas sosial sebagai dasar pembentukan hukum. Menurut Durkheim, ada dua jenis solidaritas dalam masyarakat, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis terjadi pada masyarakat tradisional yang masih homogen, di mana nilai dan keyakinan masyarakat hampir sama. Dalam masyarakat seperti ini, hukum bersifat represif, artinya menekankan pada hukuman terhadap pelanggar hukum atau pelanggar aturan. Sementara itu, solidaritas organis muncul dalam masyarakat modern yang kompleks dan heterogen. Dalam masyarakat ini, setiap individu memiliki peran yang berbeda, sehingga hukum berfungsi sebagai restitutif, yaitu untuk memulihkan keseimbangan sosial jika terjadi pelanggaran. Bagi Durkheim, hukum mencerminkan tingkat solidaritas sosial dalam masyarakat. Tokoh terakhir dari Eropa Barat yang sangat berpengaruh adalah Max Weber. Weber adalah sosiolog Jerman yang dikenal sebagai bapak sosiologi hukum modern. Ia menekankan pentingnya rasionalitas dalam sistem hukum. Menurut Weber, hukum modern harus disusun secara rasional dan dapat diterapkan dengan konsisten. Weber membedakan 4 tipe sistem hukum berdasarkan 2 dimensi, yaitu formal dan substantif, serta rasional dan irasional. Hukum formal dan rasional adalah hukum yang paling modern karena didasarkan pada logika dan prosedur yang jelas, bukan pada tradisi atau perasaan subjektif hakim. Selain itu, Weber juga membedakan 3 tipe peradilan, yaitu peradilan kadi yang didasarkan pada kebijakan pribadi hakim, peradilan empiris yang berlandaskan pengalaman, dan peradilan rasional yang menggunakan aturan hukum tertulis. Pemikiran Weber menegaskan bahwa hukum yang baik harus memiliki kepastian, rasionalitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Sekarang kita akan beralih ke tokoh-tokoh sosiologi hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Tokoh-tokoh dari negara ini umumnya memiliki pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada praktik hukum di lapangan. 3 tokoh besar yang akan kita bahas yaitu Oliver Wendell Holmes, Benjamin Nathan Cardozo, dan Ruskup Hunt. Yang pertama yaitu Oliver Wendell Holmes. Holmes dikenal sebagai pelopor sosiologi dalam ilmu hukum Amerika. Ia menolak pandangan hukum yang terlalu teoritis dan abstrak. Menurutnya, hukum bukan hanya kumpulan logika, akan tetapi juga hasil dari pengalaman sosial masyarakat. Kalimat terkenalnya adalah, "The life of the law has not been logic, it has been experience." Artinya, hukum tidak hidup dari logika, tetapi dari pengalaman manusia. Holmes berpendapat bahwa hakim tidak hanya menafsirkan undang-undang secara kaku, akan tetapi juga harus memperhatikan realitas sosial dan dampaknya dari putusannya terhadap masyarakat. Dengan cara ini, hukum menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Tokoh yang kedua yaitu Benjamin Nathan Cardozo. Cardozo merupakan hakim terkenal di Amerika yang berperan besar dalam mengembangkan pemikiran bahwa hakim memiliki peran aktif dalam menciptakan hukum. Menurut Cardozo, hukum bukan hanya hasil dari undang-undang, akan tetapi juga hasil dari interpretasi hakim melalui putusan-putusan pengadilan.
Ia berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu logika hukum, sejarah hukum, dan nilai-nilai moral masyarakat. Dengan begitu, hukum dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tidak terjebak dalam teks yang kaku. Cardozo juga menekankan bahwa hukum harus mengikuti perubahan sosial agar tetap bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Tokoh yang ketiga yaitu Ruskup Pond. Pond dikenal dengan teorinya yang sangat terkenal, yaitu Law as Tool of Social Engineering atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Menurut Pond, hukum memiliki fungsi utama untuk menyeimbangkan fungsi kepentingan yang ada di dalam masyarakat, seperti kepentingan individu, sosial, dan umum. Pond juga menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tidak boleh bersifat kaku. Bagi Pond, tujuan hukum bukan hanya menegakkan aturan, akan tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan menjaga keteraturan dalam bermasyarakat. Pemikirannya menempatkan hukum sebagai sarana untuk membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Sekarang kita akan beralih ke tokoh-tokoh sosiologi hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Tokoh-tokoh dari negara ini umumnya memiliki pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada praktik hukum di lapangan. Tiga tokoh besar yang akan kita bahas yaitu Oliver Wendell Holmes, Benjamin Nathan Cardozo, dan Ruskup Pond. Yang pertama yaitu Oliver Wendell Holmes. Holmes dikenal sebagai pelopor sosiologi dalam ilmu hukum Amerika. Ia menolak pandangan hukum yang terlalu teoritis dan abstrak. Menurutnya, hukum bukan hanya kumpulan logika, akan tetapi juga hasil dari pengalaman sosial masyarakat. Kalimat terkenalnya adalah, "The life of the law has not been logic, it has been experience." Artinya, hukum tidak hidup dari logika, tetapi dari pengalaman manusia. Holmes berpendapat bahwa hakim tidak hanya menafsirkan undang-undang secara kaku, akan tetapi juga harus memperhatikan realitas sosial dan dampaknya dari putusannya terhadap masyarakat. Dengan cara ini, hukum menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Tokoh yang kedua yaitu Benjamin Nathan Cardozo. Cardozo merupakan hakim terkenal di Amerika yang berperan besar dalam mengembangkan pemikiran bahwa hakim memiliki peran aktif dalam menciptakan hukum. Menurut Cardozo, hukum bukan hanya hasil dari undang-undang, akan tetapi juga hasil dari interpretasi hakim melalui putusan-putusan pengadilan. Ia berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu logika hukum, sejarah hukum, dan nilai-nilai moral masyarakat. Dengan begitu, hukum dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tidak terjebak dalam teks yang kaku. Cardozo juga menekankan bahwa hukum harus mengikuti perubahan sosial agar tetap bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Tokoh yang ketiga yaitu Ruskup Pond. Pond dikenal dengan teorinya yang sangat terkenal, yaitu Law as Tool of Social Engineering atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Menurut Pond, hukum memiliki fungsi utama untuk menyeimbangkan fungsi kepentingan yang ada di dalam masyarakat, seperti kepentingan individu, sosial, dan umum. Pond juga menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tidak boleh bersifat kaku. Bagi Pond, tujuan hukum bukan hanya menegakkan aturan, akan tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan menjaga keteraturan dalam bermasyarakat. Pemikirannya menempatkan hukum sebagai sarana untuk membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Keempat tokoh ini, kita bisa melihat bahwa pemikiran mereka membentuk dasar bagi sosiologi hukum di Eropa.
Marx menyoroti aspek ekonomi dan kekuasaan, Maine membahas evolusi sosial, Durkheim mengaitkan hukum dengan solidaritas masyarakat, dan Weber menekankan rasionalitas hukum. Gabungan dari pemikiran mereka memberikan gambaran bahwa hukum bukan hanya peraturan formal, tetapi juga hasil dari proses sosial yang kompleks di dalam masyarakat. Ketiga tokoh Amerika memiliki ciri khas yang sama, yaitu menolak pandangan hukum yang terlalu formal dan menekankan pentingnya realitas sosial dalam penerapan hukum. Mereka percaya bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu positifisme hukum. Setelah membahas para tokoh dari Eropa dan Amerika Serikat, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang positifisme hukum dan permasalahannya. Positifisme hukum adalah aliran pemikiran yang menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa negara dan berlaku apa adanya, tanpa harus dikaitkan dengan nilai-nilai moral atau keadilan. Menurut pandangan ini, yang disebut hukum hanyalah apa yang tertulis dalam undang-undang. Namun, banyak ahli sosiologi hukum yang mengkritik pandangan ini karena dianggap mengabaikan kenyataan sosial. Mereka berpendapat bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena hukum lahir dari kebutuhan sosial dan moral masyarakat itu sendiri. Jika hukum hanya dipandang secara positivistik, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Dari berbagai pemikiran yang telah kita bahas, kita dapat melihat bahwa hukum pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Hukum selalu dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat tempat hukum itu hidup. Marx melihat hukum sebagai alat kekuasaan, Durkheim menyoroti fungsi sosial hukum, Weber menekankan rasionalitas, sedangkan para tokoh Amerika seperti Holmes, Cardozo, dan Pond menekankan fungsi hukum yang dinamis dan sosial. Kesimpulannya, sosiologi hukum membantu kita memahami hukum bukan hanya sebagai teks undang-undang, akan tetapi sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan memahami tokoh-tokoh ini, kita bisa melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum itu mampu menjawab kebutuhan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Demikianlah penjelasan bab 3 dari buku Sosiologi Hukum karya Profesor Dr. Fitriyatus Solihah. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.